Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pagi hari ini ketemu lagi bersama Bapak dalam materi akhlak, akidah akhlak, yang nantinya kita akan bersama-sama belajar tentang akhlak terhadap diri kita sendiri. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa membelajar, mudah-mudahan Allah mempermudah, Allah memperlancar kegiatan belajar kita hari ini. Seperti yang Bapak singgung tadi, kita akan belajar bersama tentang akhlak terhadap diri kita sendiri atau akhlak terhadap diri sendiri. Yang pertama yang harus kita ketahui, kita harus mengetahui apa itu akhlak. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang artinya yaitu budi pekerti. Sedangkan menurut terminologi kata budi pekerti, budi adalah yang ada pada manusia berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran. Budi disebut juga karakter. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior atau kebiasaan. Jadi bisa disimpulkan budi pekerti adalah perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Yang kedua, kita akan belajar bersama tentang macam-macam akhlak terhadap seseorang. Yang pertama yaitu berakhlak terhadap jasmani atau berakhlak terhadap raga kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita berakhlak kepada diri kita sendiri? Yang pertama yaitu senantiasa kita menjaga kebersihan. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk selalu menjaga kebersihan agar kita terhindar dari yang namanya penyakit corona ini. Terus yang kedua yang harus kita lakukan yaitu menjaga makan dan minum kita. Artinya ketika hal ini dijaga sehingga kita memiliki tubuh yang ideal, tubuh yang proporsional, sehingga dalam kita beraktivitas kita bisa nikmat, dalam kita beribadah kita bisa menikmati ibadah kita. Ketiga yaitu menjaga kesehatan. Sesuai dengan instruksi daripada kesehatan di Indonesia ini, kita dituntut untuk selalu berbuat atau kita selalu menjaga kebersihan. Terus yang terakhir yaitu berbusana yang islami. Sudah menjadi kebiasaan kita sebagai seorang muslim yaitu untuk selalu memakai pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian yang rapi, pakaian yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang selanjutnya yaitu berakhlak terhadap akal. Kira-kira apa yang terlintas di benak adik-adik sekalian ketika mendengar kata akhlak terhadap akal? Oke, yang pertama akhlak terhadap akal yaitu kita harus selalu menuntut ilmu. Seperti kita ketahui bahwa hukum daripada menuntut ilmu sendiri itu adalah wajib bagi seorang muslim. Masa pandemi ini tidak berarti kita harus berdiam diri di rumah, kita tidak melakukan apa-apa. Justru dengan hal itu kita harus selalu berusaha untuk menuntut ilmu. Bagaimana caranya? Pada zaman modern ini dimudahkan sekali dengan adanya media-media yang bisa adik-adik sekalian akses melalui YouTube, melalui Instagram atau melalui media yang lainnya, sehingga dalam pandemi ini adik-adik sekalian bisa terus belajar. Terus yang kedua yaitu memiliki spesialisasi terhadap ilmu yang kita miliki. Setelah kita fokus kepada satu ilmu, maka kita harus mendalaminya agar kita memiliki spesialisasi terhadap ilmu yang kita pelajari. Terus yang ketiga yaitu setelah kita menuntut ilmu, setelah kita memiliki spesialisasi ilmu kita, maka kita harus mengamalkan apa yang telah kita pelajari sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya yaitu setelah kita mengamalkan, terus kita berbagi kepada orang lain. Salah satu daripada amal jariah yaitu kita berbagi tentang ilmu. Nah,
apa yang teman-teman pelajari, apa yang adik-adik sekalian pelajari bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, sehingga mereka juga bisa mempraktekkan apa yang kita pelajari, sehingga di situ kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu terkait dengan berakhlak terhadap akal. Terus yang ketiga yaitu berakhlak terhadap jiwa kita. Setelah kita berakhlak terhadap jasmani kita, terus kemudian akal kita, yang terakhir adalah jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bertaubat dan menjauhkan diri dari segala dosa besar. Salah satunya yaitu kita harus menjauhi tentang perbuatan syirik, kita harus menjauhi perbuatan fasik, kita harus menjauhi perbuatan zina, kita harus menjauhi membunuh dan lain sebagainya yang kaitannya dengan dosa besar. Terus yang kedua yaitu kita harus bermuhasabah. Kita menilai diri kita sendiri, apakah hari ini kita termasuk orang-orang yang rugi atau hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, dengan kita menghitung atau kita kita flashback kembali dari bangun tidur tadi kita lakukan sampai kita mau tidur lagi. Nah, hal ini bisa dilakukan ketika teman-teman atau adik-adik sekalian selepas sholat atau adik-adik sekalian mau tidur. Nah, hal ini harus dibiasakan sehingga kita bisa mengetahui apakah hari ini kita termasuk orang yang rugi atau orang yang beruntung. Terus yang terakhir, setelah kita bermuhasabah, kita menilai diri kita sendiri, kita mengoreksi kita diri sendiri. Yang terakhir yaitu kita harus bermujahadah. Nah, mujahadah ini adalah bersungguh-sungguh dalam setiap hal, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam beraktivitas yang positif, sehingga dari kesungguhan itu membuahkan hasil yang kita harapkan. Oke, mungkin itu sedikit tentang macam-macam akhlak terhadap diri kita sendiri. Nah, tugas yang harus adik-adik sekalian kerjakan adalah silahkan tulis kegiatan-kegiatan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Dikumpulkan minggu depan, dan minggu depan kita akan belajar bersama tentang cara memelihara akhlak terhadap diri kita sendiri, sehingga setelah kita mengerti macam-macamnya kita bisa memelihara, sehingga kita bisa istiqomah dalam berakhlak terhadap diri kita sendiri. Terus kita akan membahas tentang manfaat akhlak terhadap diri sendiri. Pastinya akan ada manfaatnya ketika kita sudah mengetahui tentang macam-macamnya dan kita sudah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi sabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.